Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya ingatkan, jangan lupa harus berbahagia karena 3 keberuntungan, harus berbahagia karena beruntung terlahir di alam manusia, harus bahagia karena beruntung kenal ajaran kebenaran Dhamma, dan yang ketiga harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga kita bisa banyak berkarma baik ria, jasa kebajikannya bisa kita bawa untuk pesangon mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini tanggal 7 November, minggu pertama. Kalau kita lihat minggu lalu, kita belajar tentang 10 karakteristik yang bikin buah perbuatan kita ini hokinya itu bunderser gitu ya. Nah, 2 diantaranya adalah 2M. Yang pertama, M pertama itu menjadi majikan bagi diri sendiri, majikan bagi pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan fisik kita. Tentu saja berarti kita bukan menjadi budaknya nafsu, juga dalam pikiran, ucapan, dan fisik. Yang kedua, M-nya yang kedua itu meta. Kita melatih supaya meta tumbuh di hati kita. Nah, di alam semesta ini ada juga hukum law of attraction, tarik menariknya gitu ya. Kekuatan pikiran, kekuatan segala macam di alam semesta ini saling tergantung, gandeng renteng, tarik menarik. Sehingga beberapa hari yang lalu ada WA dari Sumatera, dia tanya, Cilani, itu masih ada buku praktek meditasi meta. Itu bagus banget untuk disampaikan banyak orang. Dan kebetulan saya ini sedang mendukung Baksos Patria di Singkawang. Jadi saya pengen sekalian memberikan buku ini. Carilah saya. Buku ini dikarang oleh Chan Miaing Sayadaw, dan ternyata diterjemahkan Wena dan saya itu sudah hampir 10 tahun yang lalu. Dicari platnya udah enggak ada. Jadi ya kita lihat lagi, diperbaiki lagi, karena skillnya, keterampilan menerjemahkan bahasanya itu kan kita bertumbuh ya. Nah, kalau kita lihat meta ini, cinta kasih ini amat sangat menghasilkan harmoni. Kalau saya ingat beberapa minggu yang lalu itu Adi bicara tentang kita butuh 3 bumi ya. Itu mengusik sekali karena manusia ini sudah 7,9 miliar. Ibu bapak, saya berpikir pada waktu saya mulai kuliah tahun 70-an, itu pada waktu itu sedang hitnya lagu itu 3 billion people together forever sing a summer prayer for peace. 3 billion people together forever. 3 billion people sing a summer prayer for peace. Lagunya tuh lembut gitu ya. 3 miliar orang bersama-sama ayo menyanyikan satu doa di musim yang indah ini. Doanya minta apa? Supaya apa? Harapannya apa? Supaya kita damai. Lalu di situ ada kata-kata Indonesia 112 million. Itu banyak negara itu yang akhirnya jadi 3 miliar. Waktu itu 112 juta. Sekarang saya masih hidup sudah 2,5 kalinya. Apa enggak ngeri nih? Adi seumur saya sudah harus pindah ke Mars. Maka di dalam buku ini itu dikatakan ini retret untuk meta. Itu diadakan di Malaysia. Itu sebaiknya digalakkan. Retretnya ini 2 minggu dan ini dipraktekkan sebenarnya 1-2 bulan supaya meta itu agak mengakar kuat. Nah, kalau kita lihat meta ini menopang banget ekologi
Sehingga kalau meta ini kita bangkitkan, tidak bakalan terjadi begitu banyak ledakan penduduk. Sehingga muncul CO2 yang merusak atmosfer, temperatur bumi naik gara-gara penggundulan hutan, adanya industri dan sebagainya. Tapi di buku ini ada yang menarik, dikatakan panasnya bumi ini ditopang juga karena pikiran manusianya panas, terbakar. Dibakar oleh apa? Api loba dosa moha. Pikiran kita ini energinya mengeluarkan api keserakahan, kebencian, kemarahan, dan kebodohan. Itu yang menyebabkan manusia lipat beranak pinak kayak gini. Maka di dalam buku ini dikatakan dibutuhkan pikiran yang melawan panasnya kegelapan nafsu. Kita harus pakai air conditioner meta. Maka sebaiknya mari kita adakan retret masing-masing pribadi, meditasi masing-masing pribadi untuk membangkitkan meta. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Nah, saya kutip dalam Dhamma Desana kali ini apa yang ada di buku ini, ya. Sebenarnya meta amat sangat bermanfaat bagi para makhluk, sehingga retret meta semacam ini seharusnya ada di mana-mana. Semua yogi, maksudnya meditator, dan semua makhluk seharusnya mengembangkan meta. Mengapa? Karena di dunia ini kotoran batin seperti misalnya loba dan dosa itu mencuat amat kuat. Itulah yang terjadi jika kotoran batin sudah sekian lama beranak pinak, sehingga akibatnya pun menjadi lebih kuat dan lebih bertenaga. Berbagai kotoran batin ini tidak hanya tertanam dalam dan berpotensi pada manusia saja, melainkan juga pada semua makhluk hidup. Nah, ketika kilesa ini menjadi menguat, kotoran-kotoran ini membakar dengan intensitas yang besar dan penuh bahaya. Di majalah-majalah ilmiah, para ilmuwan dan penulis menggambarkan bahwa dunia ini secara bertahap menjadi makin panas. Di beberapa negara Eropa, es di gunung-gunung yang tinggi meleleh dengan kecepatan yang mengejutkan karena dunia menjadi makin panas. Mengapa kondisi ini ada? Banyak ilmuwan percaya dunia menjadi makin panas karena lenyapnya hutan, terutama hutan tropis yang dirusak dan dihancurkan dengan kecepatan yang mengerikan. Dan dewasa ini banyak ilmuwan sedang mempelajari dan mencoba memahami masalah-masalah ini. Jadi hal ini adalah informasi fakta, ya, beneran, bukan rekayasa. Namun saya ingin memberikan saran berdasar atas pengalaman dhamma saya. Nah, ini yang menarik, saudara-saudara. Situasi ini sesungguhnya merupakan akibat dari makhluk-makhluk hidup yang mengalami kotoran batin yang menjadi makin intens dan kuat. Tak diragukan lagi, memang demikianlah halnya. Oleh karena itu, jika kita tidak mengembangkan dan mempraktikkan metta di masa mendatang, dunia ini akan menjadi tak tertahankan panasnya. Itulah sebabnya kita masing-masing harus mengembangkan metta. Kita harus menyalakan AC metta sekarang juga. Hanya orang-orang yang mengembangkan metta dan hidup dengan metta di hatilah yang dapat hidup dengan damai. Di masa mendatang, mereka yang hidup tanpa metta akan menanggung penderitaan yang bahkan lebih besar daripada yang mereka alami sekarang. Ngeri, ya. Nah, kalau kita lihat metta ini apa? Menarik, di Parita itu Karania Metta Sutta yang umurnya berarti sudah lebih dari 2500 tahun, ya. Ini analogikan, diumpamakan seperti ini.
Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan kehidupan melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkanlah pikiran meta tanpa batas. Jadi meta ini dikembangkan bebas dari kemelekatan, bebas dari pengharapan, sepenuhnya hanya memberi, tak harap kembali. Meta itu menginginkan hanya kebaikan semata bagi semua makhluk hidup. Meta ini sangat murni, tanpa kemelekatan. Begitu ada kemelekatan, meta ini sudah ganti jadi nafsu. Meta ini diberikan dengan gratis, nggak ada ikatan. Celakanya, meta di masa sekarang ini itu kelihatannya tersingkir jauh banget. Kalah dengan cinta. Meta itu terjemahnya cinta kasih. Tapi harus tadi syaratnya ya. Sementara yang sering kali kita alami itu adalah cinta yang bukan meta. Karena sifatnya tuh cinta jasmani, cinta seksual, cinta birahi. Kita gampang banget ya ngomong I love you. Kita gampang ya ngomong. Pertanyaan, apakah itu meta? Pertanyaan, apakah meta? Maka kalau dikatakan mari kita membangkitkan meta di hati, kita harus hati-hati benar, waspada benar. Karena meta ini adanya di pikiran kita masing-masing ya, bukan di kata-kata. Dan meta ini kena anicca juga. Kalau kita enggak benar-benar intensitasnya, frekuensinya, kekuatannya, durasinya, kita amati terus. Meta ini muncul dan lenyap. Tergantung tentu saja berapa banyak latihan yang kita lakukan sehingga kekuatannya ini bisa terjaga dan bisa dibangkitkan. Maka kalau kita sadar bahwa kita ini masih penjahat, meta bisa ganti jadi lomba dosa semua. Hati-hati. Maka harus selalu disadari. Seringkali kita belajar dari Bu Susan ya mengenai budaya penyelewengannya dan sebagainya. Kita lihat kita ini diserbu ya. Indra kita diserbu oleh iklan-iklan yang membangkitkan nafsu. Kita lihat pakaian seksi, wow, kemewahan, wow, hura-hura, foya-foya, ngecas kita. Kita memuja-muja loh kepalsuan, kebusukan yang korup, rusak itu ya. Kata-kata manis kita percaya, kepura-puraan, wah kita hebat ya. Kepedulian yang palsu, adanya udang di balik batu, pola hidup yang wow, padahal utang. Kita wah, padahal nantinya wow. Ditambah dengan gaya hidup mengumbar nafsu seksual, ini yang serem ya. Ada seks bebas, baru kenal sudah naik ranjang, film-film tuh porno setengah mati, adegan-adegan vulgar. Kalau dulu katanya orang tua, dia ngomong film-film itu kalau namanya pernikahan malam pertama itu pakainya pakai pintu tutup. Sudah, nggak ditunjukkan ngapain di balik pintu. Nah sekarang film yang laku itu yang penuh syur. Pelacuran dipamerkan sehingga itu suatu fenomena yang biasa. Kita banyak sekali melihat hiperseks lah, seks maniak, pelecehan seks, perselingkuhan, kekerasan, asusila, penyelewengan yang aneh-aneh, abnormalitas. Sudah banyak menyerbu kita. Jarang sekali ada orang yang mengatakan, ojo kaya ngono ya, ora elok. Jangan gitu ya, enggak elok. Jarang sekali. Karena kalau ada orang yang ngomong gitu, anak-anak sekarang mengatakan apa? Kuno, enggak modern. Salah satu dari film dokumenter yang ada di National Geographic, ini sedang on kalau mau lihat, itu ada serial The Mating Game. Jadi di situ itu para kameramennya itu pergi ke daerah-daerah yang mungkin terpencil di hutan dan sebagainya untuk syuting musim kawin binatang.
salah satu yang saya masih ingat itu adalah berhari-hari pergi ke dalam hutan, itu nunggu hujan. Karena kalau nunggu hujan malam itu ada hujan, maka dalam waktu yang sangat singkat, kodok-kodok itu semua muncul kawin. Dan suaranya tuh memekakkan. Itu waktu saya lihat tuh, gila, itu sampai yang kameramennya tuh pakai sumpet loh. Dia buka, saya nggak tahan nih, tutup lagi. Dan itu cuma berapa jam. Habis itu sunyi senyap malam kudus, nggak ada suara. Hutannya lengang lagi. Seperti itu musim kawin binatang. Berapa jam selesai? Udah, nanti mungkin tahun depan atau musim kapan lagi. Pertanyaannya, gimana kita sebagai manusia? Musim kawin manusia adakah? Tanda tanya besar. Serem. Maka tidak heran 7,9 miliar di tahun 2021. Kami yang bekerja di dunia pendidikan punya hal-hal yang kadang-kadang membuat kita terperangah ya. Misalnya ada, ini karena sudah 16 tahun ya TK kita, tahun 2005 berdiri Putra Bangsa. Itu pernah ngalami ada anak yang selalu dibawa oleh babysitter kan. Tapi sebenarnya bukan, itu PRT, pembantu rumah tangga yang dari anak itu sudah ngopeni gitu ya. Nah ini ortunya katanya bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan kehidupannya mau. Ini serahkan pada PRT-nya ini. Nah suatu ketika babysitternya ini berulah, dia mau kekuasaan yang lebih. Maka dia ngaconya dengan apa? Menunjukkan kekuasaan bahwa anak ini ada di tangannya dia. Dia ngomong sama orang tuanya, anak di sekolah disetrap. Ayahnya nggak tahu apa-apa, pokoknya ngamuk duluan, ngelabrak ke sekolah. Guru-gurunya domblang-domblang itu. Yang diomongkan itu apa? Karena di Putra Bangsa itu nggak ada disetrap. Kok bisa seperti itu? Ayahnya mau, saya pindahkan, ini sekolah nggak beres. Kok pakai disetrap? Nah gurunya ya, loh kami itu nggak pernah nyetrap. Mau coba ditanyakan pada orang tua yang duduk menunggu itu loh. Nah saya waktu dengar itu saya datang sendiri pada orang tua. Mah ini kok ada orang tua ngamuk katanya anaknya disetrap tuh, mama di sini lihat dah tuh ada anak disetrap. Semuanya ngekek-ngekek. Aduh bu, sudah jangan didengarin. Mau pindah biarin pindah bu. Itu kasihan. Anaknya itu berada di tangan orang yang salah. Apa yang terjadi? Karena ternyata anak ini sudah uwek-uwek, itu yang nangani sudah pembantu rumah tangganya. Yang kemudian diangkat jadi baby sister, bukan baby sitter, baby sister. Dan yang menarik, saya dengar dari orang tua yang kenal kehidupannya orang ini, dia ngomong, anak itu sudah tidak kenal yang namanya mama papa, ada di tangannya baby sister ini tadi. Dan kalau sampai baby sitternya ini pulang desa, anak ini jatuh sakit dan oleh orang tuanya diantarlah ke desa. Sampai segitu. Pertanyaan kita, meta seorang ibu ada di mana? Kita masing-masing bisa bertanya itu ya. Nah, kenapa kalau kita ini kenal Dhamma, ada banyak dorongan, ayolah jadilah majikan bagi pikiran. Ayolah lihat, what kind of mind am I bringing from moment to moment? Pikiran macam apa toh yang saya bawa dari satu momen ke momen yang lain. Caranya gimana? Melalui meditasi. Dalam ketenangan kita bisa mengamati nafas yang masuk, nafas yang keluar, atau sensasi tubuh. Melalui nafas atau sensasi tubuh yang merupakan jembatan antara tubuh dan pikiran, ini kita bisa melihat sekaligus tubuhnya gimana, pikirannya gimana. Kita bisa niteni ya, makin terampil melihat kondisi pikiran. Niteni itu apa ya? Mengamati dan mengambil kesimpulan gitu ya. Kita lama-lama tahu loh, seperti apa sih pikiran yang penuh nafsu itu kayak apa, yang tanpa nafsu itu kayak apa, yang penuh kemarahan kayak apa,
tanpa kemarahan kayak apa, itu merasa dalam napas dan sensasi. Serakah atau tanpa keserakahan, pikirannya pas tajam apa tumpul, bening atau keruh. Oh, pikiran yang sombong tuh kayak gini, rendah hati kayak gini. Kalau yang tenang ini bergejolak. Oh, ini tenang tapi tidak bergejolak, tapi ternyata malas. Semangat atau ngelokro, tanpa energi. Atau semangat, oh ini bukan lagi semangat tapi sudah serakah. Kita lama-lama ngerti, oh pikiranku ini ada kesedihan, rasa nelangsa, tersinggung, mau pamer, iri, dengki, serai dan sebagainya. Kita lama-lama juga bisa niteni, ngerti, paham pikiran yang seperti apa yang bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, yang tenang, seimbang. Nah, itu tadi meditasi dengan napas dan sensasi tubuh. Tapi kalau meditasi meta, teknik ini menggunakan bahasa, doa, harapan, getaran baik. Semoga semua makhluk hidup sehat, sejahtera, bahagia, dan damai. Ini 9 kata, 21 suku kata ya. Jadi lama. Bahasa Inggris lebih singkat. May all beings be well, happy and peaceful. Itu cuma 8 kata dan 11 suku kata. Bagaimana kita menerapkan meditasi meta? Itu ada tahapannya. Kita berikan cinta kasih pada diri sendiri, lalu orang yang dihormati, guru, ya, lalu sahabat yang amat disayangi tapi bukan yang menimbulkan nafsu birahi, lalu orang netral, lalu orang yang tidak disukai, lalu musuh, dan akhirnya semua makhluk. Nah, dalam buku ini jreng-jreng ada 4 kategori orang yang seharusnya tidak menjadi objek meditasi meta di awal latihan. Nggak boleh coba untuk memberikan cinta kasih pada 4 orang ini. Apa itu? Orang yang tidak kita sukai. Kedua, musuh atau orang yang kita benci. Jadi yang tidak kita sukai itu masih tidak suka ya. Tapi udah benci itu udah levelnya naik. 3, orang yang amat kita cintai tapi lawan jenis yang bisa membangkitkan nafsu birahi. Dan kita sulit mengembangkan meta pada orang netral. Mengapa? Karena amat sulit mengembangkan meta untuk mereka. Kasusnya, ada seorang meditator yang mohon instruksi gitu, dia omongin orang yang sangat kamu cintai. Ini orang laki, orang yang sangat saya cintai. Istri saya dong, itu dalam satu retreat. Instruksinya kurang, jangan lawan jenis yang bisa membangkitkan nafsu birahi. Jadi pada waktu retreat itu, waktu dia memberikan meta pada istrinya, metanya berubah jadi nafsu. Akhirnya hampir saja dia ngedor kamarnya istrinya. Akhirnya dia duok kepalanya ditembok itu, dek karena enggak kuat nahan. Ya, di dalam buku ini juga kita ada durasi ya. Kalau kita meditasi 1 jam itu bisa dibagi 2 atau dibagi 3 ya. Tekniknya macam-macam. Tapi ada prasyaratnya untuk meditasi meta supaya kita tuh enak bermeditasi, itu mandi biar seger, pakainya longgar, tempat yang tenang. Sebelumnya itu silanya, moralitasnya dijaga kemurniannya. Lalu bersila atau duduk tapi dengan tegak supaya energinya tuh lancar gitu ya. Tangan di pangkuan yang kiri menopang yang kanan. Nah, sebelum mulai kita bernapas panjang untuk merilekskan tubuh. Start. Sekarang mulailah mengembangkan meta untuk diri Anda sendiri. Dengan lembut, pusatkanlah perhatian pada diri Anda sendiri. Kemudian kembangkanlah meta dengan lembut sambil mengulang kata-kata ini di pikiran. Semoga saya sehat sejahtera, bahagia dan damai. Semoga saya sehat sejahtera, bahagia dan damai. Diulang-ulang terus. Sama 1 menit, 2, 5, 10 menit sampai Anda dapat mempertahankan perhatian lembut yang penuh kepedulian selama 30, karena jadi kuat ya. Nah, pada awalnya instrukturnya itu mengatakan saya akan mengulangi kata-kata semoga saya sehat sejahtera, bahagia dan damai dengan keras selama 5 menit pertama, dan kemudian para meditatornya itu terus mengulang kata-kata ini tapi di pikiran tanpa bersuara.
Mengembangkan meta untuk diri sendiri berarti mengharapkan kebahagiaan dan kebaikan bagi Anda sendiri. Anda juga dapat mengembangkan meta di hati dan pikiran Anda dengan mengharapkan agar semua makhluk hidup memiliki kebahagiaan dan kesehatan yang baik. Jika Anda hanya mengembangkan meta untuk diri sendiri, hanya itu, Anda tidak akan dapat membentuk konsentrasi yang kuat. Nah, sekarang marilah kita mulai mengembangkan meta untuk orang yang kita hormati. Ini level 2 ya. Di pikiran, bayangkan guru atau orang yang memiliki integritas yang kokoh atau rasakan kehadirannya. Guru itu harus masih hidup dan harus dari gender yang sama. Latihlah meta untuk orang yang dihormati itu seperti ini. Semoga guruku sehat sejahtera, bahagia dan damai. Semoga guruku sehat sejahtera, bahagia dan damai. Terus ini diulang terus ya, 1.000.000 kali. Sekarang marilah kita mulai dengan mengulang kata-kata itu bersama-sama selama beberapa menit. Dan kemudian Anda harus terus mengulangnya di pikiran tanpa bersuara. Ketika Anda mengulang kata-kata itu, jangan sampai Anda melakukannya secara mekanis. Jadi waton ngomong gitu aja. Sadarilah arti kata-kata itu dan sadari pula keinginan murni Anda untuk orang ini agar bahagia dan bebas dari penderitaan. Misalnya kata-kata semoga Anda sehat sejahtera mengacu pada kebebasan dari penyakit fisik apapun. Semoga Anda bahagia dan damai mengacu pada kebebasan dari penderitaan mental seperti misalnya rasa takut, cemas, dan khawatir. Anda harus mengembangkan meta dengan cara ini sementara Anda sedang duduk, dan ketika berjalan Anda juga dapat membagi 1 jam jadi 2 segmen 30 menit. Pertama, kembangkan meta untuk diri sendiri dan kemudian 30 menit untuk guru Anda. Ketika berdiri atau berbaring juga merupakan kesempatan untuk mengembangkan meta. Ketika makan Anda dapat mengharapkan agar guru Anda sehat sejahtera, bahagia dan damai. Kembangkanlah meta berulang-ulang dan lakukan hal ini secara berkesinambungan. Nah, meta itu lawannya dosa ya. Kalau dalam matematika kita kenal kata plus dan minus, meta itu plus. Nambah. Dosa itu minus, ngurangi. Apa yang terjadi kalau kita terpleset dalam dosa? Semua kesejahteraan menurun dan berkurang. Serem ini ya, kedamaian tubuh dan pikiran berkurang, profit dan rezeki bisnis menurun, banyak sahabat atau teman yang meninggalkan, kekayaan bisa hilang dan hancur, punya banyak musuh, banyak orang benci, terserang berbagai penyakit, keelokan dan daya tarik menurun, wajah dan penampilan jadi jelek, kalau pemarah itu cepat tua dan cepat mati. Sesudah mati, jatuh ke alam neraka. Serem. Kalau meta gimana? Plus. Tubuh dan pikiran damai. Dapat mencapai apapun yang diinginkan. Seperti minggu lalu ya. Merasakan cinta kasih dan pengabdian orang lain. Punya banyak teman. Kehidupannya sehat dan panjang umur. Bebas dari penyakit. Tidurnya bahagia. Kalau mimpinya indah. Bangunnya dengan damai. Dicintai oleh manusia. Dilindungi para dewa. Tidak ada bahaya dari senjata, api, dan racun. Mudah berkonsentrasi, air mukanya jernih dan tenang. Mati dengan pikiran yang jernih, bahagia dan damai. Lahir lagi di alam Brahma atau alam bahagia. Karena dosa, kita bisa menderita tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Jika orang marah, penampilannya menjadi rusak. Karena mati dalam keadaan seperti ini, dia akan terlahir lagi di neraka. Setelah mengalami eksistensi di alam neraka, makhluk yang terlahir lagi sebagai manusia mungkin memiliki wajah yang buruk di setiap eksistensi selanjutnya. Inilah beberapa akibat dari dosa yang dijelaskan di kitab suci. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat dibutakan ketika dosa memegang kendali yang kuat di pikiran. Lalu sebagai akibatnya kita rentan membuat banyak kesalahan dalam penilaian. Karena dosa kita bisa ditahan atau dicebloskan ke penjara.
Karena dosa kita bisa amat menderita dan terpisah dari istri atau suami atau sanak saudara. Karena dosa kekayaan kita bisa lenyap. Pendek kata, tidak ada manfaat yang dapat diperoleh dari melekati dosa. Hanya dengan meta kita dapat memperoleh berbagai macam manfaat. Nah para yogi, sekarang marilah kita melakukan yang terbaik untuk meninggalkan dosa dan mengembangkan meta. Harap diingat, meta pada diri sendiri tidak sama dengan narsis, egois, tidak punya empati seperti yang sering dikatakan oleh Bu Susan. Sadar bahwa orang mencintai dirinya sendiri sama saja dengan sadar bahwa orang lain juga ingin bahagia, tidak ingin menderita. Maka kita tidak mau melakukan karma yang merugikan orang lain. Kita mau berjuang untuk melakukan karma yang bermanfaat bagi orang lain. Kita mau mengasah keterampilan untuk menyucikan hati dan pikiran supaya bersih dari kilesa. Itulah 3 ajaran semua Buddha. Kitab suci secara eksplisit berbicara tentang kondisi-kondisi yang makin berbahaya yang disebabkan oleh kilesa, dan di situ jelas kita diperingatkan tentang akibat dari bertambahnya kilesa. Meningkatnya loba akan berakibat pada makin banyaknya wabah kelaparan di dunia. Menguatnya dosa berakibat pada rasa takut, marah, dan benci yang akan menyebabkan makin banyaknya senjata-senjata berbahaya. Meningkatnya jumlah bencana alam, kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Menguatnya moha berakibat pada makin berbahayanya elemen air, menyebabkan banjir dan gelombang pasang karena hujan yang berkelebihan. Jadi jangan aneh-aneh cari ini itu, pengen ini itu, melakukan ini itu yang tidak ada gunanya, yang tidak bermanfaat, yang tidak bisa dibawa pindah alam. Kalau kondisi kita sudah buruk, mari jangan memperburuknya. Mumpung masih hidup, mari kita mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat. Sekali lagi, salam 3 hogi. Bu Susan, monggo Bu. Selamat pagi Bu Lani. Rasanya sudah lama saya Sudah kangen nih. Itu ya, nggak muncul di Dhamma Desana hari Minggu. Saya tetapi mengikuti secara pasif apa yang di-sharingkan oleh Bu Endang ataupun Bu Lani ya. Jadi mungkin saya nggak bisa mendengarkan secara live show, tetapi saya selalu mendengarkan rekaman ulang yang di-upload di YouTube, kira-kira begitu. Nah sehingga berangkat dari ada 10 faktor yang mempengaruhi orang itu bisa hoki atau tidak gitu. Lalu dari refleksi saya sendiri, hari ini saya tergerak untuk berbicara tentang apa itu cinta kasih. Meskipun sebetulnya itu sudah saya pernah bicarakan beberapa kali saya kira. Jadi tidak hanya 1 kali saya itu bicara tentang welas asih, cinta kasih ya. Jadi mungkin bisa 3 topik itu yang judulnya itu ada tentang hasrat, ada tentang welas asih, ada tentang empati gitu. Sebelum saya lanjut ke video, saya mau tunjukkan nih, saya itu pernah diberi buku oleh Bu Lani dan Bu Wena gitu. Udah lama banget ini, kayaknya pertama-tama Bu Wena dan Bu Lani sit in di kelas saya gitu. Waktu itu saya diberi banyak, lalu saya bagi-bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Saya betul-betul tersentuh dengan isi buku ini. Nah, hari ini Bu Lani itu mencoba meringkas apa yang menjadi isi dari buku ini gitu. Yang menarik bagi saya ketika Bu Lani tadi mencoba menuliskan di dalam PowerPoint, itu begini yang menarik bagi saya. Ternyata meditasi meta itu tidak boleh dilakukan secara asal gitu. Bahkan salah satunya adalah ketika kita itu mencoba melakukan meditasi meta itu dengan fokus orang yang amat disayangi gitu. Saya nggak bayangin bahwa lawan jenis itu termasuk pasangan hidup kita gitu ya. Ini
Kalau saya membayangkan lawan jenis dan itu bukan pasangan hidup kita, misalnya sahabat yang berlawanan jenis, itu agak wajar kalau misalnya kita sebaiknya tidak melakukan itu. Tapi ini anehnya di dalam contohnya, bahkan ketika meditasi itu membayangkan pasangan hidup sendiri, itu ternyata yang muncul itu nanti akan hasrat gitu. Jadi yang muncul di dalam meditasi itu bukan perasaan welas asih yang murni, tetapi welas asih yang penuh dengan hasrat. Itu artinya welas asihnya itu syarat dengan loba gitu kan. Padahal Bulani mengatakan salah satu cara untuk mengikis loba dosa moha itu adalah melakukan meditasi. Nah, salah satu jenis meditasi itu adalah metta. Nah, ternyata kalau kita itu tidak hati-hati memilih objek meditasi, itu memperbesar bagian kilesa batin kita gitu. Ini yang menurut saya cermat betul ya, sampai petunjuknya itu segitunya gitu. Maka kita perlu berhati-hati kalau kita itu belum sangat piawai, hati-hati untuk fokus pada orang yang gak disukai gitu. Karena sulit. Jangan-jangan yang muncul dosa gitu. Dalam meditasi itu yang muncul dosa. Nah, lalu saya memang mempraktekannya itu mulai dengan meditasi untuk diri saya sendiri, lalu orang-orang yang saya hormati, itu guru ya. Kalau di situ dikatakan guru itu adalah orang yang layak untuk dicintai, disayangi, dan mudah kok kalau kita fokusnya pada guru gitu ya. Karena dia nggak netral, tetapi dia tidak mengandung loba dosa moha gitu. Nah, lalu juga orang tua, saya kira itu adalah figur yang lebih mudah untuk latihan sebagai awal. Nah, saya mau cerita kisah nyata saya ketika saya melakukan meditasi metta gitu. Beberapa tahun yang lalu, anjing saya itu hilang ya. Dia keluar dari rumah, itu karena kesalahan saya menutup pintu garasi tidak terkunci, lalu anjing saya bisa lari. Kebetulan gerbang juga lupa saya kunci. Saya nggak ngerti anjing saya itu pergi kemana. Saya udah cari kemana-mana selama 2 hari, dari mulai subuh sampai dengan malam hari itu saya selalu keliling. Saya sampai baca-baca di internet begitu. Kira-kira anjing saya itu, kalau menurut pengalaman orang-orang yang pernah kehilangan anjing, itu larinya kemana? Jadi mereka itu selalu berbagi informasi gitu. Nah, lalu saya coba cari betul sampai ke pasar hewan, sampai ke pet shop gitu, sampai ke jalan-jalan yang mungkin dia lalui. Itu nggak ada sama sekali. Nah, lalu saya melakukan meditasi metta. Dalam petunjuk buku itu tuh dituliskan begini, selamat atau tidak binatang peliharaanmu itu gitu ya, mendoakannya itu jangan sesuai kehendakmu gitu. Karena itu percuma gitu. Kayak kita tuh kalau berdoa supaya anjing saya nggak mati gitu, supaya anjing saya diselamatkan, itu tuh nggak ada gunanya berdoa untuk itu gitu. Mengapa? Kalau itu memang jatahnya anjing saya itu mati dibunuh orang, ya itu jatahnya dia gitu. Artinya di dalam kehidupan ini anjing saya itu harus mati dengan cara seperti itu gitu. Dan itu mungkin buah karma yang dia ambil dari kehidupan masa lalunya gitu. Maka doa yang paling baik atau meditasi yang paling baik itu adalah kita mendoakan yang terbaik untuk orang yang kita doakan gitu. Nah, maka kata-kata yang saya ucapkan di dalam meditasi itu adalah semoga anjing saya itu berbahagia. Semoga anjing saya itu jauh dari perbuatan kebencian makhluk hidup di sekitarnya gitu. Artinya kalau mau mati ya, saya berdoanya matinya jangan penuh penderitaan karena dibenci orang. Nah, lalu saya mendoakan makhluk hidup di sekitar anjing saya, termasuk manusia, supaya jauh dari kebencian. Supaya makhluk hidup di sekitar anjing saya itu penuh welas asih. Itu yang selalu saya doakan gitu ya. Artinya saya berharap nggak ada yang bunuh anjing saya karena mereka penuh cinta kasih gitu. Mengapa saya perlu berdoa begitu? Itu bukan semata-mata untuk anjing saya, tetapi saya merasa saya ingin menjauhkan orang-orang itu dari karma buruk dengan ketika menemukan anjing saya lalu membunuh gitu.
Jadi sebetulnya bukan semata-mata untuk anjing saya, tetapi saya ingin jangan sampai anjing saya ini menstimulasi perbuatan buruk. Ini yang ada di pikiran saya gitu. Lalu menakjubkannya gitu, anjing saya itu ditangkap oleh orang yang biasa menjual anjing atau memotong anjing untuk dijual dagingnya gitu. Nah, artinya ketika anjing itu dikembalikan ke saya dalam kondisi hidup, itu saya merasa meditasi saya berhasil ya. Artinya si orang ini tuh tidak punya niat jahat untuk menjual anjing saya ke pasar atau memotong gitu. Nah, ini saya merasa apakah saya itu bersungguh-sungguh dalam bermeditasi penuh dengan darah dan cinta, saya nggak ngerti gitu ya. Tetapi kok ini manjur gitu. Dan saya sebetulnya sangat tidak berharap anjing saya kembali ya. Artinya saya pasrah aja alam mau berbuat apa, menentukan nasib anjing saya gitu. Nah, dari situ saya semakin percaya bahwa kalau kita melakukan doa dan meditasi dengan tulus, semua kebaikan itu akan melingkupi semua makhluk hidup ya. Maksud saya bukan hanya anjing saya loh itu. Tetapi orang yang biasanya memotong anjing, jadi nggak motong gitu, nggak bunuh. Orang yang biasanya jual anjing ke pasar, jadi nggak menjual anjing saya ke pasar gitu. Yang biasanya menyiksa anjing, jadi nggak menyiksa gitu. Ini yang menurut saya, kalau lalu kita selalu mengatakan, semoga semua makhluk berbahagia gitu kan. Itu tuh kok saya mendapatkan pengalaman nyata dari meditasi meta ini gitu, bahwa semoga semua makhluk berbahagia gitu dan happy ending, karena si anaknya bapak ini ngater anjing ke tempat saya dengan happy gitu. Dan saya juga happy ketika bapaknya ini minta uang tebusan, ya saya kasih aja gitu, karena bagi saya dia sudah berbuat baik loh gitu, dia sudah tidak melakukan perbuatan jahat. Dan uang ini tuh kayak reward buat dia bagi saya. Kalau saya tidak mau memberi uang, dia tuh akan muncul pikiran jahat ya. Tahu gitu tak bunuh kemarin, tahu gitu tak jual gitu. Tetapi karena saya memberi reward, saya berharap dia itu lain kali itu berbuat lebih baik gitu. Meskipun sekarang masih embel-embelnya dapat duit, tetapi saya ingin semua orang itu berbuat lebih baik. Itu kira-kira mengapa saya sangat suka dengan topik cinta kasih gitu, karena saya mencoba menerapkan itu di dalam kehidupan saya. Dan itu mungkin simple ya, bagi orang anjing aja kok sampai dimeditasiin kayak gitu. Nah Bapak Ibu kalau pengen tahu, meditasi saya itu dahsyat banget, karena saya mau ke Surabaya waktu itu gitu. Jadi saya itu di taksi meditasi, di pesawat meditasi, saat saya itu memberikan seminar saya 2 hari, itu di hotel saya meditasi, makan siang saya meditasi. Intinya tuh kayak kalau mungkin orang bilang ini gila ini satu orang ini gitu, kalau itu suaminya nggak apa-apa, ini anjing loh, dia meditasinya sampai kayak gitu gitu. Nah lalu saya merasa ya anjing entah manusia entah apapun itu adalah makhluk hidup gitu ya, yang seharusnya kita kasihi gitu. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, supaya kita lebih istilahnya bulani, bulat dalam memahami apa itu cinta kasih, mari kita lihat dulu apa kata Sadhguru tentang cinta kasih gitu. Today in the world, you have reduced the word relationship to this. Relationship means between two bodies. When you make it so body-based, after some time, people will get bored of you. Before you make any relationship, any kind, you must establish this. Give it a chance and see. People, unfortunately, are ending their life for various reasons. Even children have started committing suicide. Children below 13 years of age committing suicide. This is not good at all. But
If people are ending their lives because of a relationship, if you're talking about a Romeo and a Juliet who were in a certain state of romance that they felt it's better to die for each other than to live for each other. If they had lived, we don't know. What all would have happened? Many things can happen, you know. Unfortunately, many great relationships do not always come to a great ending. Because either by suicide or by natural causes, one of them will die. But emotions flared up to a point where you want to take your own life, which is better than wanting to take the other's life. Yes. When their emotions flare up, some people want to take the other person's life, some people want to take their own life. Taking your own life is not a good thing, but little better than taking another life. No? Because you have no business to decide whether others should live or not. So, leaving the jokes apart, it is terrible that people who have known each other for so long, people who seem to have understood each other, people who have shared many wonderful things between them, turn so nasty with each other. Not everybody may commit suicide, but many people become super bitter about each other. This is because, fundamentally, because you want the other to serve you in some way. When that is denied to you, you get mad. So, you want somebody else to share. The moment this idea enters, you must understand you have sown seeds of conflict. When it will flare up is a question of situations. Everything needs a situational support. But if you are thinking that the other person should be the source of joy for you or whatever else for you, then someday it will turn bad. Whether it goes bad in a outwardly way or it rots inside and continues forever is another thing. But it will go bad. Relationship, first of all, I don't know when you got so westernized that for you today the word relationship means it must be a body-based relationship. Why? The various kinds of relationship. Do I hold a relationship with all of you right now? Not of the body, but it's still a relationship, isn't it? So, in this country, when we said relationship some time ago, except for those of you who come from cities now, when we said a relationship, we meant our parents, our brothers and sisters, our friends, maybe a husband, maybe wife, maybe children, maybe variety of relationships. But today in the world, you have reduced the word relationship to this. Relationship means between two bodies, something with the body. This is a very poor way of understanding a relationship. This is an American import. I'm sure Mumbai and Delhi has taken to this big time.
The young people on the Facebook have taken to this, but if you go to Chennai or Coimbatore city and you say relationship, they'll ask, which relationship? Because we have many kinds of relationships. We have business relationships, we have brothers and sisters, we have friends, we have parents, we have spouse, variety of things. But in your mind, it's become like this. Relationship is between a man and a woman, or maybe today, so many other things, whatever. But essentially body-based. What this means is, you're regressing. You think no relationship is worthwhile unless two bodies are in some way connected, either by the umbilical cord or otherwise. In some way it must be connected, only then the relationship is valuable. This is a regressive step. First, I want you to change the meaning of a relationship, the variety of relationships we can hold in our lives, and let it be so. So, you are essentially talking 10-15 years means a physical relationship. Physical is not the only relationship. There are many other kinds of relationships a human being is capable of. Physical relationship only for other creatures. They're not able to connect any other way except their body. Yes? Yes or no? Other creatures do not know how to connect with anything unless they connect with their body. A human being is capable of connecting in many different ways, not just of body. Now, this is not a relationship of body, this is not a relationship of blood, this is a relationship of light. Never in my life do I have to even come and touch you, but still there is a profound relationship. Yes or no? I don't know how many years you've been here. I hope you won't commit suicide because of your relationship with me. I'm sure you won't. So, when you make it so body-based, the interest in the body will go after some time. If you keep body as the forefront of your life, initially it may be an attraction, after some time, it doesn't matter how you're shaped, people will get bored of you, I want you to know this. Unless you bring in other dimensions of being human, things may go wrong. Things may go wrong for a million different reasons, all right? But this bitterness of wanting to kill the other or wanting to kill yourself, killing yourself may happen out of helplessness, not necessarily out of hatred. Anger and helplessness can lead to killing ourselves. Not a pleasant thing. So, before you make any relationship, any kind, you must establish this. In how many ways can I contribute to the other person? If this is the only goal, if you, oh, but Sadhguru, if I go on contributing, if they don't give anything, then you don't have a relationship. You have taken marketplace into your home. How to get more, how to give less and get more is a marketplace, isn't it? In the marketplace, it is considered smart if you give less and take more. If you want a genuine relationship, it must be how you can pour yourself out, and doesn't matter, because it's in giving there is fulfillment, not in taking. But Sadhguru, if they exploit, then you should not be in a relationship.
with such a person? Yes? Now, but I can't help. What does it mean? You have your needs. To fulfill your needs, you've gotten into it. You must be just grateful because somebody is fulfilling your needs. No, actually you went there to fulfill your needs, but now you act magnanimous as if without you they cannot live. And things will go bad one day. When things go bad, you want to either kill them or kill yourself. Not necessary. Death will come anyway. Yes? You just have to wait. For everything else you have to do something. To die, you just have to wait. Everything that you pick up, your wealth, your home, your relationships, everything, something that you picked up on the way and you will drop on the way. Either you will drop it or they will drop it. There is no need to make it into such a bitter nonsense. You can step back and make some compromises. But no, how can I make a compromise? I cannot. If you cannot bend, you have to break, isn't it? Because relationships were formed to fulfill your needs. Yes or no? If you understand this always, you will have gratitude, not anger, not bitterness. All that's happened is change of scenery. If you still have so much love for them, you must compromise. If you have no love for them, you must move away and do your own stupid thing, isn't it? Yes or no? If you have love for somebody, it's worth compromising every damn thing. If you have no love for them, it's best that you move away because otherwise it'll become obscene. Being in too much proximity without the necessary lubrication of love will make situations very obscene. Before it becomes obscene, it's better distance happens. So if you think you really want to put a world between you and the next person and you want to kill yourself, I would say, why don't you wait? Because anyway it will happen. What's the rush? And you may do great without the other person, who knows? Give it a chance and see. Saya memberi judul dari sharing saya hari ini itu frase ya, atau kata yang dimunculkan dalam bukunya Erich Fromm tentang The Art of Loving gitu. Jadi dia membedakan apa itu standing in love dengan being loved dan falling in love. Jadi ini menarik sekali bagi saya karena apa yang dikatakan Sadhguru, kalau kita itu mencintai yang sebetulnya dasarnya adalah memenuhi kebutuhan saya sendiri, itu sebetulnya cinta kita itu pasif gitu. Cinta kita itu dasarnya adalah saya ingin dicintai gitu. Bukan secara aktif saya punya kontribusi untuk memberikan diri saya kepada orang lain atau kepada dunia, kira-kira begitu. Lalu ketika kita mengatakan jatuh cinta, ini yang menarik dari bukunya Erich Fromm, itu dikatakan bahwa jatuh cinta itu kan jatuh ya. Jatuh itu pasif gitu, jatuh itu bukan sesuatu yang aktif. Nah kalau kita jatuh itu berarti kita akan terseret di dalamnya gitu. Kita nggak akan pernah bisa bangkit dan mencintai seseorang itu secara lebih sehat. Itu yang ada di bukunya Erich Fromm. Maka saya akan mencoba membahas apa yang menjadi poin-poin penting dari yang dikatakan Sadhguru itu dalam kerangka ilmu psikologi, kira-kira begitu. Di slide kedua, saya
Mengkilas balik, ini karyanya Bulani saya kira ya, bikin skema dari Vijnana sampai ke Sankara gitu. Jadi ini membantu saya untuk menjelaskan apa yang dikatakan Sadhguru, bahwa kita itu menyederhanakan apa itu cinta gitu. Jadi Sadhguru tadi mengatakan cinta itu ada banyak variasinya. Cinta dengan pasangan, cinta dengan sahabat, relasi dengan orang tua, relasi dengan anak, relasi bisnis. Tetapi sekarang ini orang itu kalau bicara tentang relationship itu selalu kaitannya dengan seksualitas, seks gitu, dan kaitannya dengan ketubuhan. Nah, ini yang menurut saya menarik ya. Terlepas dari apakah itu cinta antara orang tua dan anak, terlepas apakah itu cinta dengan pasangan atau relasi dengan pasangan, kalau saya mencoba menggunakan skema ini yang dibuat oleh Bulani, kalau kita meletakkan cinta itu dalam tubuh, itu kalau di sini kan ada wedana ya, jadi sensasi gitu. Kalau saya meletakkan cinta, entah cinta saya pada orang tua atau pada anak itu dalam perasaan ketubuhan, itu artinya kalau saya merasa nyaman dekat dengan orang tua saya saat ini, secara tubuh saya nyaman, saya cinta dia gitu. Tapi kalau saya merasa nggak nyaman nih, misalnya kehadiran orang tua saya hari ini tuh tidak seperti yang saya harapkan gitu, itu kan biasanya bikin tubuh kita nggak nyaman. Kalau Bulani tadi mengatakan dalam meditasi, kita bisa menyadari pikiran dan perasaan dari reaksi tubuh kan. Nah, ketika tubuh kita merasa nggak nyaman, mungkin adanya kebencian itu membuat tubuh kita itu merasa ini ya, asam lambung kita meningkat, nafas kita menjadi berat, lalu kita semakin benci pada orang tua kita, itu kan sebetulnya kita merespon sensasi tubuh itu pertama-tama. Bahkan sebelum kita tahu pikiran kita benci gitu, sebetulnya yang kita respon itu adalah ketubuhan gitu. Sehingga kalau saya bayangkan ditarik ke relasi khusus antara laki-laki dan perempuan atau dalam cinta romantisme, itu begini. Saya itu mencintai dia itu karena saya memperoleh kenikmatan dalam tubuh saya gitu loh. Jadi nanti kalau saya nggak nikmat, saya mulai benci dia gitu. Nah, ini Sadhguru tadi mengatakan kalau kita meletakkan cinta itu dalam tubuh yang sebetulnya tubuh itu anicca gitu kan, itu kalau mulai orang itu nggak menarik, itu bikin saya nggak nikmat loh ya. Secara visual mata saya terganggu gitu loh, lihat dia yang jelek itu loh, yang udah peot gitu, udah nggak cantik lagi gitu, itu saya merasa nggak suka gitu. Secara visual itu saya merasa nggak nyaman gitu. Nah, ini yang terjadi, lalu saya merasa bosan dengan pasangan hidup saya dan saya butuh pandangan baru ya toh. Pandangan baru ini bukan filosofi hidup gitu, tapi betul-betul orang yang bisa dipandang. Ini baru mata gitu, belum pegangan ya toh Bu, pegangan baru. Ini pandangan itu bukan pandangan hidup tapi pandangan baru, dan ini pegangan juga bukan pegangan hidup. Saya perlu memegang yang lebih mulus gitu kan. Kalau sudah semakin tua itu dipegang tuh ya mungkin kayak kulit salak lah gitu, udah kasar-kasar, udah mau kasih hand body atau body lotion kayak apapun, itu kayaknya nggak bisa semulus dulu gitu. Ini yang Sadhguru katakan, jika cinta kita itu lekat pada sesuatu yang anicca, itu pasti kecewa gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di slide berikutnya, apa yang dikatakan Sadhguru tentang cinta ketubuhan, yang kalau di skemanya Bulani itu masuknya tadi adalah di sensasi fisik gitu ya. Meskipun sensasi fisik itu sebetulnya sumbernya adalah pikiran gitu. Nah, kalau menurut Erich Fromm itu ada perbedaan antara being love dengan standing in love gitu. Kalau kita lihat di sini gitu ya. Nah, kalau Sadhguru tadi mengatakan jika kita itu cinta dengan pasangan kita, pacar kita lah, apapun gitu, itu dasarnya adalah tubuh dan seks gitu. Nah, ini kalau menurut Erich Fromm, kita itu akan berlomba-lomba kalau perempuan itu memperbesar popularitas supaya dilirik cowok gitu.
si laki-laki itu akan mencari popularitas supaya dilirik perempuan. Jadi menurut Erich Fromm, popularitas di dalam manusia itu adalah salah satu yang bisa meningkatkan daya tarik seksual. Oh, ngeri ya. Maka sekarang ini mengapa teknologi itu memperbesar kita berlomba-lomba untuk berkompetisi mencari pengakuan dari orang lain yang sebetulnya saya nggak mencintai orang itu gitu. Saya itu butuh dicintai dengan penampilan yang wah aduhai gitu ya. Dengan mencari followers sebanyak-banyaknya, dengan mencari like sebanyak-banyaknya gitu. Biasanya popularitas itu pada laki-laki itu bentuknya adalah kekuasaan itu yang di bawah itu. Kekayaan, status sosial. Menurut riset, kekuasaan, kekayaan, dan status sosial ini tuh bagi perempuan itu tuh daya tarik seksual gitu. Maka mengapa laki-laki itu berlomba-lomba untuk punya power gitu. Nah, sementara pada perempuan popularitas itu dicapai melalui penampilan yang menarik gitu. Maka sekarang operasi plastik itu ngetren gitu. Kenapa? Karena dengan penampilan menarik ini adalah daya tarik seksual atau daya tarik ketubuhan bagi laki-laki gitu. Ini menariknya begitu. Sehingga sebetulnya apa yang dikatakan oleh Sadhguru dan apa yang dikatakan oleh Erich Fromm, kalau kita istilahkan itu moha sebetulnya. Mengapa? Karena saya itu berkompetisi menciptakan hal-hal palsu gitu loh. Ngapain sih saya cari followers gitu? Berarti orang yang mencintai kita itu sebetulnya dia punya kebutuhan populer gitu. Maka cari pacar yang followersnya banyak gitu loh. Kenapa? Karena followers pacarnya ini bisa mendongkrak popularitas dia juga. Itulah moha gitu. Akunya gede banget. Lalu kalau sama-sama berkompetisi itu kan berarti kalau di pasar itu saya menawarkan nih, ini popularitas saya nih, saya tawarkan padamu. Nah, pasangan kita atau pacar kita itu juga akan begini, saya juga punya nih popularitas, matching nggak? Nah, ketika tukar menukarnya itu impas, terjadilah relasi gitu. Maka kalau tadi Sadhguru mengatakan itu market gitu. Cinta yang macam itu tuh pasar banget gitu. Nah, sehingga ketika kita falling in love pada seseorang, itu sebetulnya tuh kita jatuh cinta karena orang itu bisa memenuhi kebutuhan saya gitu loh. Bukan saya jatuh cinta pada orang itu apa adanya, enggak. Saya jatuh cinta pada dia karena dia ganteng. Ganteng itu kalau difoto bareng, itu meningkatkan popularitas saya gitu. Hebat ya Bu Susan yang dilahirkan gak cantik, itu bisa menggait cowok seganteng itu gitu. Nah sama, ini mungkin ya si cowok ganteng ini gak pinter gitu kan. Pacaran dengan saya misalnya, hebat ya dia gak pinter tapi punya pacar itu doktor gitu. Nah kita tuh jualan gitu kan. Saya menjual intelektualitas, dia menjual tubuhnya gitu. Nah lalu terjadilah falling in love gitu. Nah apakah falling in love yang seperti ini itu bertahan lama? Saya kira enggak. Kalau tiba-tiba cowok itu jadi jelek, saya pasti kecewa. Lama-lama malu doh foto sama dia gitu loh. Yang dulunya saya sering foto sama dia, sekarang saya malu gitu kan. Sama ketika ada perempuan lain yang profesor gitu, saya dokter kan, saya belum naik jadi profesor, mungkin pasangan hidup saya itu nggak keren lagi nih istri saya gitu. Itu loh ada cewek yang lebih muda profesor gitu, dia akan mencari sesuatu yang lebih. Kenapa? Karena kebutuhan dia sudah tidak bisa dipenuhi oleh saya gitu. Nah ini pasar banget kalau menurut Sadhguru gitu kan. Sehingga kalau kita itu tidak berjuang untuk berkontribusi di dalam cinta, itu yang akan terjadi menurut Erich Fromm itu adalah kompulsi gitu. Obsesi kompulsi gitu. Saya itu mencoba mengkalibrasi kompetisi saya dengan pasangan saya terus menerus. Saya mencoba memenuhi kebutuhan saya dengan mendobrak pasangan saya terus menerus, mendongkrak dia gitu. Kalau dia sudah nggak bisa didongkrak, nggak bisa ditingkatkan kalibrasinya, kan ini saya nggak terpenuhi tuh adiksinya. Carilah orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Maka ini loba gitu. Kalau dalam bahasanya ajaran
dhamma atau ajaran kebenaran, atau dalam bahasa kilesa batin ini loba gitu. Karena saya itu menjadi tidak puas lagi dengan apa yang ada di depan saya. Kalau Sadguru tadi mengatakan, kalau sebetulnya kamu sadar bahwa ketika kamu mencintai orang itu memenuhi kebutuhanmu, itu kalau sadar loh ya, harusnya tuh kamu bersyukur gitu. Masalahnya tuh kita nggak sadar kalau ketika kita cinta orang itu being love gitu. Jadi kalau Sadguru mengatakan nggak usah muluk-muluk deh, mungkin nggak usah sampai standing in love gitu. Kalau kamu menyadari bahwa ketika kamu cinta orang, orang itu memenuhi kebutuhanmu, itu harusnya kamu bersyukur gitu. Nah, kalau itu aja nggak bisa, bagaimana kita mau standing in love gitu. Nah, lalu efeknya apa? Kalau segala sesuatu itu sudah tidak bisa memenuhi harapan kita, itu yang terjadi dosa. Saya bosan, saya malas berinteraksi dengan dia, saya nggak mau berkontribusi. Maka Sadguru tadi mengatakan, apa yang bisa saya dapatkan dari orang itu? Mosok cinta disuruh berkorban gitu. Nah, lalu Sadguru mengatakan, kalau kamu mau tukar-menukar, itu adalah market, itu adalah pasar, itu bukan cinta. Nah, Erich Fromm mengatakan bahwa cinta yang berkontribusi itu adalah standing in love. Bahwa cinta itu bukanlah produk. Cinta itu adalah sarana dan fungsi kamu itu mengembangkan dirimu dan orang yang kamu cintai. Dan cinta itu adalah kebebasan. Apa artinya? Sadguru tadi mengatakan, kalau kamu merasa nggak cinta, pergi aja toh. Jangan bikin perkara, jangan bikin orang yang kamu ajak berelasi itu menderita. Jadi kita tuh punya kebebasan untuk meninggalkan dia. Jadi dia mengatakan, kalau kamu mau gila-gilalah sendiri gitu. Kalau kamu mau itu merugikan, ya jangan merugikan orang lain. So, kalau kamu mengatakan, saya tidak bisa lepas dari dia, padahal dia mengeksploitasi saya, ini menurut Sadguru salah gitu. Sebetulnya saya butuh orang yang mengeksploitasi saya gitu. Kalau saya mengatakan saya tidak bisa meninggalkan orang yang mengeksploitasi saya, Sadguru mengatakan sebetulnya kamu butuh orang yang mengeksploitasi kamu gitu. Kalau kamu tuh sudah nggak tahan, pergi aja gitu. Jangan membuat orang itu tuh menjadi kambing hitammu. Padahal mungkin dengan kamu dieksploitasi, kamu itu merasa suci gitu. Saya adalah orang yang suci karena ada orang jahat loh di sekitar saya gitu. Itu kan Sadguru mau mengatakan begitu gitu. Maka arti cinta itu adalah kebebasan adalah jika kamu tidak bisa membina relasi, pergi gitu. Jangan bikin racun baru di dalam relasi. Sadguru mengatakan cinta itu adalah tindakan. Saya punya kontribusi untuk membangun relasi itu. Apakah tubuh dari pasangan saya itu akan menjadi buruk? Oh jelas. Apakah otaknya itu akan menjadi mengalami pengapuran, lalu mengalami kepikunan? Oh jelas gitu ya. Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk tetap berkontribusi pada pasangan saya yang dulunya cakep, yang otaknya cemerlang, sekarang mengalami kemunduran gitu. Nah, maka standing in love adalah mengupayakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu menjadi bagian dari hidup saya gitu. Nah, ini kan seperti Bulani mengatakan, daripada dosa ya lakukan adosa gitu kan. Maka sesuatu yang tidak menyenangkan ini, yang saya benci gitu ya, yang peyot gitu saya benci, orang yang pikun ini saya benci, itu saya upayakan untuk saya cintai dengan sepenuh hati gitu. Ini adalah standing in love. Jadi kita perlu memperjuangkan cinta itu sehingga menurut Sadguru beyond animal gitu ya. Kita tuh diberi neokortex, ya jangan kayak binatang. Kalau Bulani tadi mengatakan, ya setiap bulan Juni dan Oktober itu kan musim kawin ya binatang itu. Itu kan perpindahan dari musim kemarau ke penghujan, penghujan ke kemarau kalau di Indonesia. Itu ya kawin-kawin aja gitu kan. Sementara manusia itu tidak akan seperti binatang gitu. Bahkan tadi Sadguru mengatakan kita bisa mencintai orang tanpa menyentuh orang itu gitu. Kita bisa mencintai orang itu tanpa relasi seksual. Kita bisa mencintai orang itu tanpa kita harus melekat pada sesuatu yang disebut kesenangan fisik atau ketubuhan. Nah ini saya kira Erich Fromm itu sudah menyinggung ini di dalam bukunya. Erich Fromm lebih jelas lagi ya. Itu loh ada kata di luar I love you gitu ya. Tapi tengahnya itu sebetulnya being loved by you. Bukan I love you gitu.
Nah, ciri-cirinya apa? Kalau kita itu terjebak pada yang di jantung hati tengah itu loh, padahal itu kan yang kita besar-besarkan kalau foto jantung hati gitu kan. Saya senang, saya cinta kamu jika kamu memenuhi harapanku. Nah, ini sama nih, orang tua sama anak juga bisa kayak gitu nih menurut saya. Saya cinta kamu jika kamu nanti jadi dokter gitu kan. Saya sayang kamu loh nak, jika nanti kamu bisa dapat suami atau istri yang hebring gitu kan. Ini kan maunya orang tua ya, investasi gitu kan. Nah lalu yang berikutnya, aku melakukan sesuatu untukmu sebetulnya sesuai keinginanku loh, bukan kebutuhan orang yang saya cintai. Ini moha, saya keblinger gitu. Contoh, kamu saya sekolahkan ke Bulani, tapi keinginanku adalah kamu itu besok jadi insinyur. Tak gawat ya. Seolah-olah saya itu memenuhi kebutuhanmu. Seorang anak harus disekolahkan. Cari sekolah yang paling hebring di Klaten. Itu putra bangsa gitu. Tapi sebetulnya ketika saya menyekolahkan seseorang, itu demi kebutuhan saya. Keinginan saya, bukan anak saya misalnya. Nah lalu, being love itu artinya, saya tidak senang jika kamu melakukan hal-hal yang gak kuinginkan. Misal nih, saya jatuh cinta pada pasangan hidup saya gitu. Nah, ketika pasangan hidup saya itu mulai melakukan perilaku-perilaku yang dulunya nggak pernah saya lihat gitu ya. Mungkin dulu waktu pacaran tuh rajin ya Bu, semangat gitu. Nah, setelah hidup bersama ketahuan nih agak males-malesnya. Menurut Bulani dewa pemalasnya itu muncul gitu kan. Nah, lalu saya itu akan merasa tidak senang karena kamu melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan. Ini dosa gitu. Dan ketika dia rajin seperti harapan saya senang. Maka itu loba gitu. Nah ini moha lagi Bu, kamu adalah milikku. Hebat bener ya. Padahal saya pun bukan milikku loh. Apalagi orang lain gitu. Bahkan tanaman itu bukan milik saya gitu. Itu moha. Lalu, ini pasar Bu, saya mencintai karena aku kamu cintai. Ngeri banget ya. Jadi kalau kamu sudah nggak cinta aku, saya nggak bakalan cinta kamu. Ini yang saya sebut cinta egois gitu. Kalau ini, meskipun seolah-olah I love you gitu, tetapi sebetulnya saya mencintai diri sendiri dalam arti egois. Kalau Bulani tadi mengatakan meditasi meta, itu membuat kita tidak terjebak pada egoisme. Tapi kalau ini justru kita terjebak pada aku gitu, ata gitu ya, kira-kira begitu. Kalau tak terpenuhi gimana? Itu kata Sadguru tadi, cemburu, iri hati, benci gitu toh. Nah ini yang bikin kita membunuh orang. Nah maka Sadguru mengatakan kalau kamu sampai depresi dan bunuh diri lebih menyenangkan karena kamu mencelakai dirimu sendiri gitu kan. Sadguru mengatakan begitu. Tapi kalau kamu cemburu, iri hati, benci dan frustasi, itu lebih mengerikan karena kamu membunuh orang lain. Tetapi ketika kamu depresi dan bunuh diri, meskipun menurut Sadguru itu perbuatan tolol gitu, tapi lumayanlah kamu itu tidak merugikan orang lain. Nasihat Sadguru yang sebetulnya mirip dengan Bulani itu gini, Mbok gak usah bunuh diri, tunggu aja kamu pasti mati. Itu sinis loh ya. Kamu tuh gak usah bunuh diri, tuh kamu tuh pasti mati gitu. Jadi gak usah repot-repot membunuh diri gitu. Ini kan sebetulnya kayak Bulani kan, kalau ada orang mau bunuh diri itu menyakitkan gitu loh. Kalau Bulani ada orang mau bunuh diri, ya silahkan mati kalau kamu pengen mati. Wong nanti akhirnya kamu juga mati gitu. Mau sekarang, mau besok, silahkan gitu. Tapi ada mati terhormat dan gak terhormat gitu kan kalau Bulani bilang gitu. Nah ini Sadguru sama, gak usah repot-repot bunuh diri dan itu ngerepotin orang gitu kan. Bikin malu orang lain, lebih baik kamu tunggu karena kematian itu pasti datang. Lalu standing in love itu kalau di slide berikutnya itu seperti apa yang dikatakan Sadguru, apa yang bisa saya kontribusikan pada orang lain. Standing in love itu ada kepedulian. Nah itu contoh yang paling klasik itu adalah kalau saya mengatakan saya sangat menyayangi tanaman, sementara kamu nggak pernah nyiramin, itu omong kosong. Kalau saya mengatakan saya cinta alam, sementara kita itu tidak punya upaya untuk merawat alam, itu menurut Erich Fromm dan juga Sadguru itu omong kosong gitu. Artinya kalau saya peduli pada orang, saya akan selalu mengupayakan orang itu sejahtera. Bahkan ketika orang itu
melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan saya akan membantu orang itu untuk keluar dari karma buruknya gitu loh. Itu adalah standing in love gitu. Lalu saya bertanggung jawab. Kalau saya itu mencintai dia gitu, itu artinya satu paket gitu. Kalau dia itu melakukan hal-hal yang buruk, saya bertanggung jawab untuk membantu dia keluar dari perbuatan buruk gitu. Saya hormat dia, saya memberi kebebasan dia untuk melakukan sesuatu yang tidak harus seperti yang saya harapkan. Nah ini kalau saya itu standing in love gitu. Dan saya betul-betul memahami dia. Kalau dia punya kesulitan, saya paham apa yang membuat dia sulit. Kalau dia itu sekarang nggak disiplin, saya paham mengapa dia itu nggak disiplin. Kalau dia itu sekarang masih punya banyak kilesa batin, saya paham apa yang menyebabkan dia itu punya kilesa batin. Dan kalau saya peduli, saya akan membantu dia untuk keluar dari situ. Dan kalau saya punya rasa tanggung jawab, saya akan merasa punya tanggung jawab untuk membantu dia. Bukan begini, nah, itu anaknya siapa ya, dulu saya juga nggak ngerti kok. Saya itu yo kecewa loh, dulu kok yo pacaran sama dia. Itu artinya saya nggak punya tanggung jawab gitu. Dan rasa hormat adalah saya menghormati dia yang masih belum berkembang. Nah itu intinya standing in love di dalam sebuah relasi. Ini bukan hanya berlaku pada saya dengan pasangan. Saya kira ini berlaku antara orang tua dengan anak dengan orang tuanya, atasan dengan bawahan, dan juga relasi di dalam bekerja ya. Saya kira seperti itu gitu. Maka kalau Bu Wena dan Bu Lani itu agak mengusik-usik para ibu guru dan bapak guru kalau melakukan perbuatan yang menurut Bu Lani dan Bu Wena itu adalah karma buruk, itu teman-teman harusnya bersyukur gitu. Itu artinya Bu Lani dan Bu Wena itu standing in love gitu. Meskipun caranya nyinyir gitu ya. Gitu aja kok nggak boleh ya. Mengidolakan BTS aja kok dianggap moha gitu loh. Itu dianggap loba, itu tuh gimana? Padahal itu kebahagiaan saya misalnya. Beli lipstik banyak itu kok dianggap itu moha. Ya kan saya butuh cantik. Ya kalau Bulani sih memang udah tua, mau di lipstik kayak apa nggak cantik gitu. Kenyinyiran Bulani dan Bu Wena itu saya kira adalah standing in love gitu. Karena tidak ingin membuat orang-orang yang dikasihi itu masuk di dalam lingkaran karma buruk. Itu yang perlu kita semua sadar, apa itu standing in love gitu. Nah, ini yang menarik. Menurut Erich Fromm ya, cinta itu bukan semata-mata relasi dengan orang tertentu. Menarik ya. Jadi kalau saya cinta dengan pasangan hidup saya, sebetulnya cinta saya itu bukan melekat pada suami saya sebagai objek cinta saya. Cinta itu adalah sebuah sikap. Sikap seperti apa? Saya itu selain terhubung dengan suami saya terhubung dengan alam semesta secara keseluruhan gitu. Jadi kalau saya itu mencintai suami saya mencintai suami saya sebagai bagian dari alam semesta gitu. Nah artinya saya nggak akan membedakan ini cinta dengan suami atau dengan anjing loh tadi ya toh. Dan suami saya nggak boleh iri loh, anjing saja didoakan gitu loh. Nggak bisa, karena anjing, suami, tanaman itu adalah bagian dari alam semesta. Dan kalau saya mencintai anjing, nggak mencintai suami, itu aneh juga gitu loh. Ada tuh orang yang lebih cinta binatang peliharaannya tapi sama manusia itu nggak cinta. Itu aneh. Itu artinya apa? Saya mencintai anjing sebagai objek dari cinta gitu. Bukan anjing itu sebagai bagian dari alam semesta. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menutup sharing saya pada siang hari ini dengan quotes-nya Dalai Lama ya. Ini menarik. Berikan pada orang yang kamu cintai itu sayap untuk terbang tinggi gitu ya. Biarkan dia berkembang gitu. Tapi berikan juga jalan untuk pulang kalau dia mengalami kesusahan gitu. Terbukalah tangan kita untuk menerima dia kalau dia mengalami kesusahan. Dan peliharalah cinta itu setiap saat sehingga dia selalu punya alasan untuk hidup bersama kita dengan penuh cinta. Jadi
kalau ada pasangan hidup yang lari cari istri atau suami lain, jangan-jangan kita tidak melakukan ini gitu. Kalau ada anak kita yang milih orang tua lain gitu ya, mungkin kita sebagai orang tua tidak memberikan ini semua, tidak memberikan alasan untuk stay, tidak memberikan kebebasan untuk berkembang, dan tidak terbuka ketika mereka mengalami penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, luar biasa seperti biasa Bu Susan. Thank you so much. Ibu Bapak Saudara-saudara, PR bagi kita minggu ini sampai minggu depan, semoga cinta kasih bisa kita bangkitkan, memenuhi pikiran, ucapan, dan kegiatan fisik kita. May all beings be happy and may the best come to us all. Sadu, sadu, sadu.